Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 2. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 17 April 2023 tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama pasal 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alaina tinebak ni patikido haholongan siar roha na ias, sia penulupi ni panggoran ni roha, nang sian hapursiaun na somarlauk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kecanggihan teknologi dengan HP di mana ada satu yang disebut dengan Mbah Google yang serba tahu, mesin serba tahu di mana dia dapat menjawab setiap pertanyaan, sehingga ketika kita mempergunakan HP itu untuk mengetahui persoalan, pertanyaan dan sebagainya, kita merasa menjadi manusia paling pintar. Yang walaupun tanpa HP kita mungkin tidak ada apa-apanya kita ketahui, karena hanya sekedar bermain di mulut dan juga jari kita. Tetapi tidak tinggal dalam otak dan dalam hati kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sering hanya menasihati, tetapi kita tidak mampu untuk melakukan. Kita menasihati orang hanyalah untuk mempermalukan mereka, supaya mereka itu semakin rendah, semakin down. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus mengatakan kepada kita, sama seperti yang diingatkan kepada Timotius, supaya dia berhati-hati terhadap orang-orang yang mengabarkan Injil lain, yang melakukan, disebut di situ bahwa jangan mengajarkan ajaran lain, di mana banyak orang-orang yang sudah mengajarkan ajaran lain di luar ajaran Injil Kristus. Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia paham, dia memahami dan bahwa dalam hal memberitakan firman, dalam memberitakan, memberikan nasihat, maka ada satu tujuan daripada nasihat itu. Dikatakan di situ, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hati adalah pusat daripada segala kehidupan manusia. Dari hati keluar ungkapan kata-kata kita. Dari hati diteruskan dengan pikiran kita, maka kita akan dapat bertindak. Oleh karena itu pusat kehidupan manusia itu dikatakan di situ bahwa dengan memakai pusat kehidupan, pusat perasaan manusia, di mana tujuan dari nasihat adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, bukan dengan kedengkian, bukan dengan kejahatan, bukan dengan kebohongan, bukan dengan niat-niat yang tidak baik, tetapi suci, berkenan kepada Tuhan.
sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ bahwa tujuan nasihat itu adalah sudah timbul dari hati nurani yang murni. Hati nurani yang diciptakan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada manusia, supaya melalui hati nurani kita dapat mendengar suara Tuhan, kita dapat berpikir, kita dapat bertindak yang baik dan benar. Dan selalu membandingkan itu dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam bahasa Batak dikatakan panggora niroha gorat. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat, maka hati nurani kita akan berbicara jangan. Ketika kita mau melakukan yang baik, maka hati nurani kita mengatakan bersegeralah melakukan itu. Tapi sering hati nurani kita sudah mati. Karena apa? Kita tidak pernah mendengarkannya. Kita melakukan hanya sesuai dengan pikiran kita, ego kita, keinginan kita sendiri. Tidak peduli lagi dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga dikatakan tujuan nasihat itu adalah keluar dia kasih yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Tidak bernoda untuk membebaskan, sama seperti yang sudah dicontohkan oleh Yesus Kristus. Tulus ikhlas. Itu sebabnya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, ketika kita menasihati orang lain, maka kita dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak mempunyai maksud terselubung, tetapi mengarahkan orang supaya dia berjalan di jalan kebenaran. Dia semakin mengenal jalan yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupannya. Dan itu akan kita tunjukkan, kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Itu sebabnya berhati-hati memberikan nasihat. Saat ini kita dengan WA, kita bisa memberikan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain. Selamat pagi, mari kita hidup dengan damai. Tapi kata-kata kita yang lain, tindakan kita sering mendukakan hati orang lain. Kita tidak mampu berdamai dengan orang lain. Kita sering dalam kehidupan kita bahkan menjadi pecundang dan juga penyebab amarah di tengah-tengah kita, perselisihan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, nasihatilah orang lain dengan hati kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hindarkan kepura-puraan supaya Anda dikatakan baik, pintar, dan bijak. Tetapi ketika kita menasihati orang lain, lakukanlah itu terlebih dahulu, supaya mereka melihat perbuatan kita, tindakan kita, dan akhirnya mereka mampu mengikut nasihat kita. Dan ketika nasihat kita sudah kita berikan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati nurani yang murni, dengan iman yang tulus ikhlas, dengan hati yang suci itu, jangan paksakan orang berbuah, karena buah itu adalah pekerjaan Tuhan. Sama seperti dikatakan dalam buku nyanyian kita 131:5, molo tung liling pe sumar parbui natahalu jani unang olho madele namar habing nido dapotan tupali. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai seorang saudara yang mungkin kami sering memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami diingatkan melalui firman saat ini, ketika kami memberikan nasihat kami dengan hati yang suci, dengan hati nurani yang murni, dengan kasih tulus ikhlas ya Tuhan, supaya kami juga dapat melakukan itu, sehingga orang lain dapat meniru, mencontoh apa yang kami perbuat dengan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu, dan ketika menasihati, ingatlah hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Selamat bekerja. Horas.